Halo, perkenalkan saya Dian Permana Putri dengan NIM C0C023014. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum perjanjian MOU dan e-kontrak. Hukum perjanjian mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam suatu kesepakatan yang mengikat. Seiring perkembangan zaman, bentuk perjanjian tidak hanya dilakukan secara tertulis, tetapi juga berkembang dalam bentuk MOU sebagai kesepakatan awal dan e-kontrak yang berbasis digital. Pemahaman tentang hukum perjanjian menjadi penting agar setiap perjanjian memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. Prinsip-prinsip hukum perjanjian. Hukum perjanjian didasarkan pada beberapa prinsip utama, seperti prinsip konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian sah jika telah ada kesepakatan para pihak, serta prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan hak bagi pihak-pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Syarat sahnya perjanjian. Agar suatu perjanjian dianggap sah dalam hukum perdata, maka harus memenuhi 4 syarat dalam pasal 132 KUH Perdata, yaitu 1. Kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Dan yang keempat, sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Jenis-jenis perjanjian. Perjanjian dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti bentuknya, yaitu tertulis atau lisan, sifatnya, sepihak atau bilateral, serta berdasarkan objeknya, perjanjian bernama atau tidak bernama. Selain itu, perjanjian juga dapat berupa perjanjian privat antara individu atau badan hukum, serta perjanjian publik yang melibatkan pemerintah atau negara. Pengertian MOU. MOU adalah dokumen yang menyatakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih. Sebelum membuat perjanjian yang lebih rinci, MOU sering digunakan dalam berbagai sektor seperti bisnis, akademis, dan pemerintahan sebagai langkah awal untuk menetapkan prinsip dasar kerjasama sebelum dibuatnya kontrak formal. Karakteristik dan fungsi MOU. Karakteristik utama seperti bersifat umum dan fleksibel, dapat bersifat mengikat dan atau tidak mengikat, serta tidak memerlukan formalitas khusus. Fungsinya antara lain yaitu sebagai landasan awal dalam perundingan, membantu menghindari kesalahpahaman, serta menunjukkan komitmen moral dan profesional dalam kerjasama. Pengertian e-kontrak. E-kontrak atau kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati melalui sistem elektronik tanpa pertemuan fisik antara para pihak. E-kontrak biasanya digunakan dalam transaksi e-commerce, layanan digital, dan kerjasama bisnis yang dilakukan secara daring. Dengan validasi, menggunakan tanda tangan elektronik atau metode autentikasi lainnya. Dasar hukum e-kontrak. Keabsahan e-kontrak di Indonesia didukung oleh beberapa peraturan, seperti KUH Perdata
Pasal 1320 tentang syarat perjanjian sah. UU ITE nomor 11 tahun 2008 serta PP nomor 71 tahun 2019 yang menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Risiko dalam e-kontrak. E-kontrak memiliki beberapa risiko seperti kesulitan dalam pembuktian hukum jika terjadi sengketa, potensi pemalsuan identitas, serta risiko keamanan data akibat serangan siber atau penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan seperti tanda tangan digital, enkripsi data, serta regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan dan keabsahan kontrak elektronik. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu hukum perjanjian, MOU, dan e-kontrak merupakan konsep penting dalam dunia bisnis dan hukum yang memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersepakat. MOU menjadi tahap awal dalam kerjasama sebelum perjanjian formal dibuat. Sementara e-kontrak adalah bentuk perjanjian modern yang memanfaatkan teknologi digital. Meskipun memiliki manfaat, e-kontrak juga menghadapi tantangan seperti perlindungan data dan pembuktian hukum. Sehingga regulasi dan teknologi keamanan yang baik sangat diperlukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.